Halo, Shalom, jumpa lagi kita. Setelah beberapa saat saya tidak mengunjungi saudara melalui media ini, puji Tuhan hari ini kita berkesempatan untuk berjumpa kembali dan saya bersyukur saya ada kesempatan untuk mengunjungi saudara melalui media ini meskipun berkunjungannya tidak dapat bertatap muka langsung, berkunjung langsung, tapi kiranya ini akan menjadikan sesuatu yang menguatkan, menghiburkan, memberikan sukacita bagi kita, baik saya maupun saudara. Izinkan saya menyapa lebih dahulu teman-teman. Saya menyapa Kakak Debbie, apa kabar? Juga eh, teman-teman di Asrama Paniai Tebet, apa kabar bro? Kiranya tetap sukacita hari ini, tetap kuat di dalam Tuhan, semangat. Meskipun situasi mungkin sedikit agak sulit. Saya ingat juga keluarga Pak Efraim dan Bu Ade bersama Vivi di Jamrut, apa kabar? Ada keluarga Pak Daniel Ronda, keluarga Pak Sepinus Luther, kiranya tetap kuat, Tuhan memberkati, dan biarlah kiranya penyertaan Tuhan tetap kita rasakan. Ada Kakak Rere, apa kabar kakak? Di Jamrut juga, Tuhan memberkati. Sudah cukup lama kita tidak bertemu. Juga kakak-kakak yang ada di asrama Stikers Boromius, mereka yang sedang berjuang belajar di Boromius. Tuhan memberkati dan menyertai senantiasa. Tuhan menolong dan memimpin kita. Ada Ibu Yudit, apa kabar Ibu? Bapak sementara masih melaut. Tuhan menolong. Ibu Yudit sedang di Banyuwangi. Saudara, bersyukur untuk hari ini karena kita dapat berjumpa kembali. Juga saya sapa keluarga Muata, apa kabar? Leti, selamat ulang tahun tanggal 16 yang lalu ya. Leti Gracia Muata, Tuhan berkati. Juga selamat ulang tahun untuk saudara Obed, Ma Tita. Tuhan kiranya memberkati senantiasa. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari surat Filipi pasal 4 ayat 10 sampai yang ke-20. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Yang demikian firman Tuhan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Saya ulang, dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita baca bersama, saudara boleh mengucapkannya bersama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun
Kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku, jadi Allah saya, Allah saudara, Allah kita, Allahku akan memenuhi segala keperluanku, segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Tekanan kita adalah pada ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, dan juga ayat 19 bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahmu akan memenuhi segala keperluanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, apa yang kita baca hari ini merupakan peneguhan. Jadi ayat yang kita baca hari ini adalah peneguhan iman, atau boleh dikatakan sebagai prima nasihat. Ya, peneguhan iman atau prima nasihat bahwa Kristus adalah sumber damai sejahtera. Bahwa Kristus adalah sumber damai sejahtera. Dan juga kasih, sumber damai sejahtera, kasih, dan berkat. Kristus adalah sumber damai sejahtera, kasih, dan berkat. Jadi, saudara-saudara, ada tetangga yang pelihara burung banyak di sini, di sekitar tempat saya tinggal ini, di sekitar pastori gereja. Jadi pagi-pagi saya mendengar kicauan burung. Mungkin saudara bisa mendengar juga ada kicauan burung ya. Jadi saudara, selama kita masih mendengar ada kicauan burung, saya percaya bahwa Allah pasti memelihara hidup saya, hidup saudara, hidup kita semua. Apakah saudara percaya bahwa Allah memelihara hidup kita? Burung masih berkicau? Ini burung yang dipelihara. Tapi ada burung juga yang berkeliaran. Mereka masih berkicau, mereka masih berterbangan kemana-mana. Dan mereka hidup, terpelihara. Apalagi kita. Jadi saya yakin dan percaya selama kita masih melihat burung-burung berterbangan, meskipun di Jakarta sulit kita menemukan burung berterbangan, tapi masih ada. Burung gereja paling kurang. Atau sejenisnya yang kecil-kecil itu. Belum lagi burung yang dipelihara. Mereka masih berterbangan dan mereka masih makan, masih bertahan. Allah pasti memelihara hidup kita. Jadi selama masih ada kicauan burung yang bisa kita dengar, kita bisa melihat burung-burung berterbangan, artinya Allah pasti memelihara kita. Karena Dia adalah sumber pertolongan, damai, dan berkat. Jadi mari kita kebaskan debu. Debu apa yang harus kita kebaskan? Debu kekhawatiran, kecemasan, debu ketakutan. Kita kebaskan dari diri kita. Kita membaca Injil Matius pasal 6 ayat 26 dan 31. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun, di sini, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu, saudara, saya, jauh melebihi burung-burung itu? Jauh melebihi burung-burung itu. Kalau mereka saja dipelihara, Tuhan pasti memelihara kita.
memelihara kita semua. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jadi tidak usah kita khawatir tentang apapun juga. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada siapa? Kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Itulah cara kita mengubaskan debu kecemasan, mengubaskan debu ketakutan, mengubaskan debu kekhawatiran. Dengan menyatakan dalam segala keinginan kita kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Tetapi hendaknya juga kita tidak jatuh dalam apa yang disebut dengan optimisme bias. Optimisme bias. Apa itu optimisme bias? Keyakinan bahwa kita tidak akan mengalami hal buruk seperti yang dialami oleh orang lain. Jadi itu optimisme bias. Oh, pasti kita tidak akan mengalami hal buruk seperti yang dialami oleh orang lain. Dan pemahaman tentang optimisme bias ini dipublikasikan pertama kali sebagai unrealistic optimism oleh Weinstein ND dalam Journal of Personality and Social Psychology tahun 80. Jadi saudara, dengan adanya optimisme bias atau unrealistic optimism ini, itu menyebabkan seseorang atau institusi, perusahaan, atau bahkan negara sekalipun tidak siap menghadapi sebuah krisis. Jadi ketika ada terjadi krisis, kita berkeyakinan kita tidak akan mengalami seperti orang lain. Dan itu mengakibatkan kita tidak siap. Karena apa? Kita tidak berjaga-jaga. Karena adanya keyakinan bahwa kita tidak akan mengalami hal buruk seperti yang dialami oleh orang lain, maka membuat institusi, seseorang, perusahaan, atau bahkan negara tidak berjaga-jaga dan tidak mempersiapkan diri. Nah, dalam hal menyongsong hari esok, kita perlu berjaga-jaga, waspada, dan mempersiapkan diri. Kita tidak dapat berkata bahwa, saya pasti tidak akan mengalami hal buruk seperti dialami oleh orang lain. Bisa saja. Jadi harusnya bisa saja bisa saja kita mengalami hal buruk yang seperti yang dialami oleh orang lain, bisa saja tidak. Karena itu, kalau kemungkinan itu bisa terjadi pada kita, karena itu kita harus berjaga-jaga dan waspada, mempersiapkan diri untuk apa yang terjadi di depan. Mungkin krisis, mungkin juga sesuatu yang sulit, yang berat. Kita akan siap menghadapi itu, bukan menyangkal, denial, tetapi melihat itu sebagai kemungkinan. Saudara, penting bagi kita untuk tidak terjebak, tidak terjatuh dalam optimisme bias atau unrealistic optimism ini, supaya kita bisa mempersiapkan diri. Jadi dalam menyongsong hari esok, mari kita harapkan dan perjuangkan yang terbaik. Harapkan dan perjuangkan yang terbaik. Yang terbaik. Tetapi kita harus siap untuk menghadapi kemungkinan yang mungkin terburuk. Kita siapkan yang terbaik, harapkan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Tetapi bila hal yang buruk bahkan terburuk terjadi, kita juga harus siap. Prepare for the best, but ready for the worst. Sebab itu, apapun yang ada dan terjadi dalam kehidupan kita, kita sebagai orang percaya setiap saat, setiap kita terpanggil untuk berpola hidup yang berfokuskan kepada Kristus. Jadi sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk memiliki fokus hidup dan pola hidup yang terpusat pada Kristus. Sehingga ada sukacita, ya ada sukacita, ada damai,
ada sejahtera, ada hikmat Tuhan, dan berkatnya bagi kita untuk melakukan segala perbuatan yang baik. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk mengelola kesehatan batinnya kita? Yang pertama, kita harus melakukan untuk fokus kepada Kristus. Batin kita, pikiran kita fokuskan kepada Kristus. Pada kasih-Nya, damai sejahtera, sukacita, dan berkat yang Tuhan Yesus berikan. Dan mulai memikirkan untuk melakukan yang baik. Karena apa? Karena Kristus akan memberi kita kemampuan. Saudara, karena Kristus adalah Tuhan yang hidup, marilah kita menurunkan problema kita dari tahta kehidupan kita dan menempatkan Kristus di atas tahta hidup kita. Jadi mungkin selama ini tahta hidup kita itu dipenuhi dengan problema hidup kita. Jadi problema hidup itu yang bertahta dalam hidup kita. Kita turunkan itu, problema itu, tantangan, masalah, krisis yang terjadi dengan hidup kita. Biarkan Kristus yang bertahta di sana dalam kehidupan kita. Karena Ia yang berkuasa atas kehidupan kita, atas segala faktor, segala segi kehidupan kita. Kristus adalah yang berkuasa. Jadi biarlah Kristus yang bertahta. Kristus berkuasa atas penyakit yang kita hadapi, kecemasan yang kita alami, kekhawatiran, ketakutan yang melanda kita, yang berkuasa atas anak-anak kita, atas situasi keuangan kita, situasi usaha kita, situasi pekerjaan kita, pergumulan kita. Ia berdaulat. Ia berkuasa. Ia berdaulat penuh atas keadaan sekeliling kita, hidup kita, keluarga kita, dan semua yang terjadi di tengah-tengah kita. Jadi saudara, marilah kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemurahannya. Maka saudara, kita ambil waktu untuk berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu dan kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Ada prima nasihat yang kami terima bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemurahan, dan bahwa segala sesuatu dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami. Biarlah Tuhan menolong kami dalam pekerjaan kami, baik yang bekerja harian, karyawan swasta, maupun karyawan di kantor pemerintahan. Tuhan menolong kami, memberi hikmat untuk dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang sedang memimpin dan mengelola perusahaan, Tuhan tolong berikan hikmat agar kami boleh dengan pertolongan dan hikmat Tuhan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi semacam ini. Dan biarlah Tuhan menguatkan kami agar kami tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir, tetapi kami berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan bertahta dalam hati kami, dalam hidup kami, dan segala pergumulan kami, persoalan kami, kecemasan, ketakutan kami, masalah kami turunkan dari tahta hidup kami, dan kami mau melihat Allah yang adalah sumber damai, sumber kasih, sumber berkat. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Ya Bapa, kami mendoakan jemaat Tuhan dalam segala pergumulan mereka, Tuhan. Tolong yang merindukan pekerjaan, Tuhan. Buka jalan, meskipun situasinya mungkin sulit dengan situasi ini, Tuhan. Tuhan tolong. Kami yakin bahwa jalan keluar ada di dalam Engkau, dan di dalam Engkau kami akan menemukan pertolongan. Kami serahkan jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan memberkati ibu-ibu yang sedang dalam masa kehamilan, Tuhan menolong baik ibu maupun janinnya, Tuhan tolong sampai tiba saatnya melahirkan dengan selamat. Jemaat yang lanjut usia, Tuhan memberkati hamba-hamba di usia emasnya,
biarlah mereka tetap aktivitas dalam Tuhan, tetap kuat dalam Engkau, tetap berharap, berserah, dan terlindung di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapak, biarlah bilur-bilur Tuhan, darah Tuhan melindungi kami, melindungi jemaat Tuhan, melindungi keluarga kami, dan kami setiap pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan para murid sekolah yang sedang menghadapi ulangan-ulangan, ujian, kenaikan jenjang, ujian akhir di tiap jenjangnya, baik yang SD, yang SMP maupun SMA, Tuhan tolong. Dan juga pergumulan untuk mendapatkan sekolah di jenjang di atasnya, baik dari SD ke SMP, SMP ke SMA, yang lulus SMA mau melanjutkan ke perguruan tinggi, Tuhan juga tolong. Tuhan tunjukkan sekolah yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, menyerahkan hidup kami, bangsa negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong beri hikmat pada Bapak Presiden dan pejabat-pejabat yang terkait dalam hal penanganan pandemi COVID-19 ini Bapak. Tuhan tolong kepada masyarakat juga biarlah memberi dukungan, bukan menyalahkan, mengkritik, menghujat, tapi biarlah memberi dukungan dengan kesadaran mereka. Terima kasih Bapak, terpuji nama. Kami serahkan gereja Tuhan, gereja Kemah Injil Indonesia di seluruh Indonesia, dan pengurus pusat, wilayah, gereja-gereja lokal yang ada. Pasti kami semua tergoncang dengan situasi ini, tapi biarlah kami tetap kuat. Secara khusus gereja Kemah Injil Jemaat Bukit Saitun, Tuhan tolong. Badan pengurus dan kami, gembala dan tim penggembalaan, Tuhan menolong memberi hikmat kepada kami untuk mengambil langkah yang tepat sesuai dengan pimpinan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan Tuhan memberkati kami melalui ibadah-ibadah elektronik yang kami ikuti, dan biarlah kiranya kami diberkati melalui semuanya. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan, pakai menjadi alat Tuhan, menjadi saksi bagi banyak orang di tengah situasi krisis yang sedang melanda kami dan juga sekitar kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara, sampai kita bertemu kembali besok. Kita akan beribadah secara elektronik dan kita akan dilayani oleh penginjil Brian Marpai, penginjil muda yang energik, dosen di SCT Jeffrey Jakarta, dan juga staf penggembalaan bidang pemuda di gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, tetap sukacita, memuji Tuhan, bersyukur, bekerja sama dengan anggota keluarga, suami dengan istri, dengan anak-anak. Kita semua bekerja sama secara inovatif dan kreatif. Kita rencanakan kegiatan-kegiatan di rumah yang membawa sukacita, saling menolong, saling membantu, saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Shalom.